video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta inayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid dalam rangka melaksanakan salat maghrib dan isya secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat maghrib dan isya yang kita laksanakan diterima oleh Allah, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Pengurus Masjid Al-Hijrah beserta seluruh jajaran kepengurusannya, yang terhormat kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Adapun judul kajian kita pada malam hari ini, bekal menghadapi kematian. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ibu-ibu, apa kabar kini ibu? Lai sehat bu? Apa-apa, apa kabar pak? Lai sehat pak? Alhamdulillah. Kematian itu bapak dan ibu merupakan hak mutlak dari Allah. Artinya adalah
kematian itu merupakan suatu hal yang pasti, Pak. Pasti akan terjadi. Sedangkan yang namanya masa tua itu merupakan suatu hal yang mungkin terjadi. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan meninggal di umur berapa? 63 tahun. Jadi kok ada di antara Bapak dan Ibu-ibu umurnya lebih 60 tahun. Ibu berapa umur, Bu? Lebih 60, Bu. Berapa tu? 60 berapa umur, Bu? 60 ah? 62. 60 kurang. Jadi kalau seandainya umur kita 60 tahun, Pak, kalau kita bandingkan dengan umur Nabi Muhammad, berarti jatah umur kita di atas dunia ko lebih kurang 3 tahun lagi, Pak. Ya nak, Bu? 3 tahun lagi jatah hidup di atas dunia ko. Kalau kita berpatokan kepada umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, perbanyaklah kita beramal soleh. Perbanyaklah kita berubudiah kepada Allah. Perbanyaklah kita melakukan perbuatan yang baik. Karena sesuai dengan firman Allah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilaina turja'un, kata Allah. Quran surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat yang ke-57. Sungguh setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Dan kepada Allah kita dikembalikan. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, kita hidup di atas dunia kok, Pak, itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah sekedar menunggu. Nan kita tunggu, nan kita tunggu itu tidak lain dan tidak bukan adalah al-mautu, kematian. Sampai kapan kita menunggu kematian? Ada orang yang menunggu kematian itu sampai 60 tahun, Pak. Adalah orang yang menunggu kematian itu sampai 70 tahun. 80 tahun. 90 tahun. Dan bahkan ada orang yang menunggu kematian itu sampai 100 tahun, Pak. Kalau kita menunggu kematian itu sampai 100 tahun, Pak, begitu lama kita menunggunya. Bahkan kita sering mendengarkan sebuah ungkapan, pekerjaan yang paling membosankan, pekerjaan yang membuat kita jenuh, pekerjaan yang membuat kita jengkel itu adalah menunggu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hiburan, memberikan kepada kita permainan, supaya awak indak bosan menunggu kematian. Apa hiburan dan permainan yang Allah berikan kepada kita? Itulah berupa kekayaan. Itulah berupa jabatan. Dan itulah berupa kekuasaan.
termasuk keluarga, termasuk orang tua, termasuk anak, suami dan istri, itu juga merupakan hiburan dan permainan yang Allah berikan kepada kita supaya kita tidak bosan menunggu kematian. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi, Bu. Kemungkinan yang pertama, bisa jadi, Bu, awak terlebih dahulu dipanggil Allah. Bisa jadi, Pak, awak terlebih dahulu menghadap Allah. Atau pilihan yang kedua, bisa jadi hiburan atau permainan kita yang terlebih dahulu Allah ambil, yang terlebih dahulu Allah panggil. Makanya bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selagi kita masih diberikan nafas, Pak, selagi kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, perbanyaklah kita beramal soleh, perbanyaklah kita berubudiyah kepada Allah, perbanyaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang masalah kematian, Pak, kata Allah, ada 3 hal yang Allah rahasiakan. Artinya apa? 3 hal ini tidak Allah kasih tahu kepada kita. Ibu-ibu dan apa-apa, tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui. Hanya Allah saja yang mengetahuinya, Pak. Yang pertama ada namanya asbabu, sebab-sebab kematian. Dan kedua ada namanya amkanu, tempat atau lokasi kematian. Dan yang ketiga ada namanya auqatu, waktu kematian. Jadi 3 hal ini, Pak, tidak ada di antara kita yang mengetahui. Hanya Allah saja yang mengetahui. Yang pertama adalah asbabu, sebab-sebab kematian. Bapak dan Ibu, sebab-sebab kematian itu banyak, Pak. Banyak sebab-sebab kematian. Ambo beberapa minggu nan lalu, Pak, ambo pai takziah di daerah Pauh, di Rindang Alam namanya, Pak, di Masjid Nurul Haq Rindang Alam, daerah Pauh. Ada anak kelas 1 SMP, Bu. Kelas 1 SMP meninggal, Pak. Tahu enggak, Pak, sebabnya meninggal? Kece orang tuanya, apa sakit anak apa? Kecenya ndak ada sakit dah, Ustaz. Kece. Atau bah kok bisa meninggal, Pak? Jadi anak ambo ko pas bana selesai hari raya Idul Fitri, Pak. Baru selesai hari raya Idul Fitri, beberapa hari setelah hari raya Idul Fitri, anaknya meninggal. Kece orang tuanya ko, anak ko pai makan-makan sama kawan-kawannya, kece. Tahu dah Pak dan Ibu-ibu, anakku makan apa? Anakku pai makan seblak ke arah Pasar Baru Unan tu, Pak. Lai tahu Ibu seblak, Bu? Tahu, Bu? Apa lai tahu seblak, Pak? Enggak lah, Pak. Tanya ke anak, tanya ke cucu aku, Pak. Nan seblak tu. Seblak tu dan sedang viral lah kini, tak, Pak. Banyak orang kini menggali seblak, Pak. Jadi
Kece orang tuanya, anak ambo ko Ustaz, nyopai makan seblak sama kawan-kawannya gitu. Selesai makan seblak tu Ustaz, muntahnya Ustaz. Muntah-muntah saja Ustaz. Karena seblak tu kini ada level-levelnya Pak. Iya Pak. Ada level 1, ada level 2, ada level 3, ada level sampai bahkan ambo danga sampai level 5. Tu kalau ada yang makan sampai level 5 tu atu yo hebat itu. Hebat itu Pak. Ambo se level 1 nak taluk dah ambo dah. Level 1 se nak taluk dah. Tapi kalau orang yang suko pade mungkin lain. Nak tahu lo ta level bara di pasan di anak ko. Siap makan seblak tu apa-apa dan ibu-ibu muntah-muntah dilarikan ke rumah sakit Unan. Lebih kurang 2 hari Pak. 2 hari anak tu meninggal dunia. Jadi banyak sebab-sebab meninggal dunia tu Pak. Tidak ada satupun di antara kita yang mengetahuinya. Kemudian beberapa bulan yang lalu ambo guru di sekolah di SMP Negeri 39 Padang. Ada orang tua dari kawan ambo paknya guru di Payakumbuh. Orang tuanya ndak ada sakit doh Pak. Yo mungkin kok sakit-sakit lah tua ndak ada tahu doh Pak. Ndak ada sakit doh kecil anaknya. Paginya Pak, paginya meninggal Pak. Bayangkan tuh. Orang yang kita anggap tidak sakit, ndak ada sakit doh. Kadang kan awak menganggap kok ndak sakit kok lama meninggalnya. Kenapa? Lama matinya. Tapi orang yang ndak sakit meninggal Pak. Orang yang sakit juga meninggal gitu. Jadi mentang-mentang awak ndak sakit apa-apa dan ibu, jangan awak menganggap dia lama dia boleh mah. Lama macam. Ndak tahu kita Pak sebab-sebab meninggal dunia. Bahkan kalau kita cari berita kini kok Pak, bukalah berita di TV Pak. Ada orang meninggal kok, katikonya sedang bawa oto Pak. Pernah ibu mendengar? Sedang bawa oto meninggal. Ada tu sedang viral dan mau cari di Instagram sedang bawa otobus kok Pak. Meninggal Pak. Adalah orang yang meninggal kok katikonya sedang masuk ke dalam kamar mandi Pak. Pernah ibu mendengar orang masuk ke dalam kamar mandi meninggal Bu? Banyak lah Bu. Banyak. Adalah orang meninggal kok katikonya sedang di atas pesawat. Adalah orang meninggal kok katikonya sedang di atas kereta api Pak. Banyak kejadian Pak. Artinya apa? Begitu banyak sebab-sebab orang meninggal dunia tu Pak. Tidak ada satupun di antara kita mengetahui secara pasti apa penyebabnya. Makanya Bapak dan Ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dek gara-gara awak tidak pernah tahu apa sebab-sebab kita meninggal, Islam mengajarkan kepada kita. Setiap kali bapak dan ibu hendak melakukan suatu pekerjaan, setiap kali ketika kita hendak melakukan suatu aktivitas apapun itu Pak, maka kita awalilah pekerjaan tadi dengan berdoa. Itu kuncinya Bu. Kita awalilah pekerjaan tadi itu dengan berdoa. Kalau apa-apa dan ibu-ibu ndak hafal doanya doh, Ustaz ndak tahu ambo doanya doh Ustaz. Doa yang akan dibaca ndak tahu ambo doh Ustaz. Maka sekurang-kurangnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Kalau suatu pekerjaan yang kita lakukan apa-apa dan ibu-ibu, kita mulai dengan berdoa. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Pekerjaan yang kita lakukan tadi itu akan diridhoi oleh Allah.
pekerjaan yang kita lakukan tadi akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Pekerjaan yang kita lakukan tadi juga akan bernilai ibadah. Dia bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, awak kapai karajo, ibu-ibu memasak dan lain sebagainya, maka kita awalilah dengan berdoa. Maka kita mulailah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga pekerjaan yang kita lakukan tadi akan bernilai ibadah. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua lagi Pak, yang Allah rahasiakan kepada kita, tidak Allah kasih tahu kepada kita, ada namanya amkanu, kata Allah. Tempat atau lokasi kematian. Kok tidak Allah kasih tahu kepada kita Pak? Hanya Allah saja yang mengetahui. Ibu lai tahu di mana ibu besok meninggal, Bu? Tidak. Apa lai tahu di mana besok meninggal, Pak? Tidak. Entah lai di Padang awak meninggal besok, entah tidak. Bisa jadi ketika awak pergi ke Jakarta besok, Pak, di sini awak meninggal. Dan bisa jadi jo, ketika awak melaksanakan ibadah haji. Kini kan lah berangkit ibu, bapak dan ibu kloter pertama untuk melaksanakan ibadah haji. Bisa jadi adalah meninggal tu ketika awak sedang melaksanakan ibadah umroh, Pak. Ambo orang kampung, ambo bapak dan ibu, ambo orang Solo, orang Sulaiye, Pak. Beberapa bulan yang lalu ada tetangga ambo di kampung di Sulaiye tu Pak pergi melaksanakan ibadah umroh. Kecilnya ambo Ustaz kok dapat meninggal ambo di Mekah atau di Madinah kecil. Ketika melaksanakan ibadah umroh kecil. Itu mana niatnya Pak? Akhirnya bapak dan ibu-ibu ia dikabulkan di Allah Pak. Ketika nyo melaksanakan ibadah umroh, kanainya virus Pak. Entah virus ala namanya, sakit Pak. Dirawat sasak nafasnya. Beberapa hari dirawat bapak dan ibu-ibu, dah sampainya melaksanakan ibadah umroh tu loh, diwakilkan ibadah umrohnya, meninggal dunia Pak. Meninggal dunia. Jadi bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui di mana lokasi awak meninggal dunia. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut, kata Allah. Di ma bumi kita pijak, di situ langit kita junjung Pak. Artinya apa? Di mana lokasi awak berada, di mana tempat awak berada, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung, maka kita dianjurkan untuk senantiasa berbuat kebaikan Pak. Kita dianjurkan senantiasa untuk beramal soleh. Dan sampai di ma bumi kita pijak, di situ langit kita junjung, kita perbanyak berbuat maksiat. Kita perbanyak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Kita perbanyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena apa nan kita karajan di atas dunia kok Pak, itu akan menjadi catatan Pak. Catatan bagi siapa? Catatan bagi keluarga kita, catatan bagi dunsanak kita, catatan bagi tetangga kita, catatan bagi anak dan cucu kita nantinya. Kalau apa-apa dan ibu-ibu suko berjamaah ke masjid, suko lo mendengar kaji, suko lo bersedekah, suko lo melaksanakan solat malam. Ketika awak sedang solat berjamaah tu apa-apa dan ibu-ibu, atau ketika awak sedang mendengar kaji ku apa-apa dan ibu-ibu, dipanggil awak di Allah Pak. Meninggal kita Pak. Maka insya Allah bapak dan ibu-ibu kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah.
Dan ini juga akan menjadi catatan bagi keluarga kita, catatan bagi anak kita, catatan bagi cucu kita. De orang tua mbo termasuk ke dalam ahli ibadah. Tapi kalau kita hidup di atas dunia ko apa-apa dan ibu awak suka maksiat contohnya. Suka berzina, suka mabuk-mabukan, suka berjudi dan lain sebagainya. Ketika awak sedang berjudi itu pak, ketika awak sedang berzina itu pak, itu dicabut nyawa awak di Allah, diambil nyawa awak di Allah, maka kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Dan ini juga akan menjadi catatan bagi keluarga kita, catatan bagi anak kita, catatan bagi cucu kita. Ternyata orang tuaku termasuk ke dalam ahli maksiat. Dia bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan kedua adalah amkanu, tempat atau lokasi kematian. Tak ada satu pun di antara kita yang mengetahuinya. Kemudian yang ketiga ada namanya auqatu, kata Allah, waktu kematian. Bapak dan ibu-ibu lai tahu bila waktu awak meninggal, bu? Tak tahu. Tak besok pagi awak meninggal, tak do nan tahu. Bahkan apa-apa dan ibu-ibu tadi lambo sampaikan, ada orang meninggal kok katikonya sedang solat, katikonya sedang ruku meninggal, katikonya sedang sujud meninggal, katikonya sedang berzikir meninggal. Dan adalah orang yang katikonya sedang melakukan perbuatan yang haram seperti zina tadi, seperti mabuk-mabukan tadi, seperti judi tadi, meninggalnya, dipanggil oleh Allah. Makanya Bapak dan Ibu, Allah bersumpah terhadap waktu. Apa kata Allah? Wal fajri, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Wal asri, demi waktu asar. Wal laili, demi waktu malam. 4 kali Allah bersumpah terhadap waktu itu. Artinya apa? Jangan sampai 4 kali Allah bersumpah terhadap waktu dalam satu hari, jangan sampai waktu yang telah Allah berikan kepada kita hanya kita pergunakan untuk bermalas-malasan, hanya kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, melainkan waktu yang Allah berikan kepada kita harus kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, harus kita isi dengan perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lantas apa bekal yang harus kita lakukan sebelum kematian itu datang? Sebelum al-mautu itu datang, apa bekal yang harus kita persiapkan? Dan pertama apa-apa dan ibu-ibu, bekal yang harus kita persiapkan itu adalah perbanyaklah kita melakukan amalan-amalan yang pahalanya itu terus mengalir kepada kita. Walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah, walaupun awak meninggal bapak dan ibu-ibu, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Perbanyak kita melakukan amalan-amalan seperti ini. Ustaz, apa-apa saja amalannya Ustaz? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, bahwa ada 3 amalan yang pahalanya itu tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat. Walaupun kita sudah meninggal, bapak dan ibu, pahalanya terus mengalir kepada kita. Yang pertama itu adalah sedekah jariyah. Ustaz, apa itu sedekah jariyah Ustaz? Nah, sedekah jariyah itu apa-apa dan ibu-ibu? Kalau apa-apa dan ibu-ibu memiliki harta yang banyak,
memiliki harta yang berlebih, dititipkan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kekayaan yang wak punyo tadi itu tidak kita sedekahkan di jalan Allah. Harus kita keluarkan, harus kita pergunakan di jalan Allah. Contoh, misalnya bapak dan ibu-ibu, pergunakanlah harta kekayaan kita tadi untuk pembangunan kamar mandi masjid kita ini. Kita pergunakanlah harta kekayaan kita ini bapak dan ibu-ibu. Kapan perlu menjadi donatur di masjid kita ini setiap bulannya. Bahkan kalau kita punya harta yang banyak tu bapak dan ibu-ibu, awak pagunuanlah untuk membuat masjid. Ambo bukan membangga-banggakan kampung ambo bapak dan ibu-ibu. Ambo kan orang Suli Aye. Beberapa bulan yang lalu bapak dan ibu-ibu ada masjid baru yang berdiri di Nagari Suli Aye tu. Kalau bapak dan ibu-ibu membaca berita, masjid itu langsung diresmikan oleh Pak Gubernur, Bu. Pak Mahyaldi itu. Beberapa bulan yang lalu. Nama masjidnya itu adalah Masjid Az-Zaimah. Yang punya masjid itu adalah Profesor Jurnalis Udin. Bisa di searching di Google, saya itu Profesor Jurnalis Udin. Nyo membuat masjid megah di Nagari Suli Aye di Kabupaten Solo. Megah masjidnya, Bu. Termasuk masjid yang megah di Kabupaten Solo, Bu. Pribadi punya, Bu. Keunikan dari masjid itu apa-apa dan ibu-ibu? Keunikannya di masjid itu mulai dari pertama diresmikan sampai kini ndak boleh orang mengumpulkan infak. Ndak ada infak di sini, Bu. Jadi kalau bapak dan ibu-ibu nyoba infak di sini, ndak ada kotaknya, Pak. Ndak ada kotak. Kok cari ndak ada kotaknya. Artinya apa? Semua fasilitas, semua yang menyangkut dengan pengeluaran di masjid itu ditanggung oleh pemilik masjid tadi, Pak. Mulai dari honor imam masjid, honor kebersihan masjid, sampai biaya listrik, biaya pembangunan dan lain sebagainya, itu ditanggung oleh pemilik masjid itu. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Sabara banyak orang solat di masjid itu. Sabara banyak orang berwuduk di masjid itu. Sabara banyak orang sujud melaksanakan ibadah di dalam masjid itu. Maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Itulah yang disebut dengan sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu-ibu, ada namanya ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat ini apa-apa dan ibu-ibu? Ilmu-ilmu yang kita dapatkan, ilmu-ilmu yang diajarkan. Apalagi ilmu yang diajarkan itu adalah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, Pak. Ilmu yang berhubungan dengan agama. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu, itulah orang yang membaca Al-Quran dan itulah orang yang mengajarkannya kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah doa daripada anak yang soleh. Apa itu doa daripada anak yang soleh? Tentunya anak yang patuh kepada orang tuanya, anak yang patuh kepada gurunya, anak yang tidak pembangkang, anak yang tidak melawan kepada kedua orang tuanya, dan anak yang rajin melaksanakan solat. Itulah doa daripada anak yang soleh. Itulah yang akan menyelamatkan kita nanti, Pak. Itu yang akan menyelamatkan kita nanti, Bu. Kalau awak punya anak yang soleh, kalau awak punya anak yang soleha, maka itulah yang akan menyelamatkan kita nantinya dari yang namanya siksa kubur. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, apa bekal yang harus kita persiapkan sebelum kematian, sebelum al-mautu itu datang? Yang kedua adalah perbanyaklah kita beristighfar. Astaghfirullahal azim.
Jadi Bapak dan Ibu-ibu, amalan istighfar kok Bapak dan Ibu-ibu, itu adalah amalan yang ringan, Pak. Ringan sebenarnya tuh, Pak. Apa kalau hendak berwuduk, Pak, boleh awak beristighfar. Ibu kalau hendak berwuduk, boleh awak beristighfar. Tapi kalau solat Bapak dan Ibu, kalau awak hendak berwuduk, tak boleh Pak, harus berwuduk. Begitu ringannya amalan istighfar ini, Pak. Berwuduk boleh, hendak berwuduk boleh. Astaghfirullahalazim. Karena Bapak dan Ibu-ibu, Nabi Muhammad SAW, orang yang sudah diberikan jaminan surga. Artinya apa? Nabi Muhammad inyo Allah dipastikan masuk ke dalam sarugo. Lah pasti Nabi Muhammad masuk surga. Ibu lah pasti masuk sarugo, Bu. Alun. Apa lah pasti masuk sarugo, Pak? Alun, Pak. Termasuk ambo pribadi, alun pasti masuk surga leh. Dalam satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya beristighfar itu sebanyak 100 kali, Pak. Astaghfirullahalazim. 100 kali Nabi Muhammad paling sakit beristighfar dalam satu hari. Makanya Bapak dan Ibu-ibu, kok dapet, Pak? Lebih banyak lo kita dari Rasulullah beristighfar dalam sehari. Bapa mana itu? Karena awak lu nado jaminan masuk dalam surga le, Pak. Kok dapet, Pak, 200 dalam sehari itu? Kok dapet 500 dalam sehari itu? Kok dapet 1000 dalam sehari itu? Tapi sekurang-kurangnya Bapak dan Ibu-ibu, ya usahakanlah dalam satu hari itu kita beristighfar sebanyak 100 kali. Ustaz, bila kita baca istighfar Ustaz? Nah, jadi Bapak dan Ibu-ibu, istighfar ini bisa kita baca kapan dan dimanapun kita berada. Contoh, selesai melaksanakan salat Isya Bapak dan Ibu-ibu, Allah selesai awak berzikir, lah selesai awak berdoa, pulang awak ke rumah, istighfar awak. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Besok pagi kapai karajo, misalnya di jalan macet, di lampu merah macet, perbanyak kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Dengan kita perbanyak istighfar ini Bapak dan Ibu-ibu, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dengan kita perbanyak istighfar ini Bapak dan Ibu, Allah terima amal ibadah yang kita kerjakan. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu-ibu, apa bekal yang harus kita persiapkan? Yang ketiga, bekal yang harus kita persiapkan adalah perbanyaklah kita berdoa kepada Allah. Apa doa kita Bapak dan Ibu? Doa kita adalah, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan, wafatkanlah saya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, dia Bapak dan Ibu selesai solat, jangan lupa berdoa kepada Allah. Jangan lupa meminta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb, wafatkanlah ambo dalam keadaan husnul khotimah. Karena harapan kita tu satu, Pak, ingin diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena kalau kita wafat dalam keadaan husnul khotimah itu apa-apa dari ibu, ada 3 yang kita peroleh, ada kita yang kita dapatkan. Nan pertama, Pak, orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah itu, dia tidak akan merasakan yang namanya sakitnya sakaratul maut. Dan kedua, orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah itu, dia akan terhindar dari yang namanya siksa kubur. Karena siksa kubur itu nyata, Pak. Siksa kubur itu adalah suatu hal yang sangat menakutkan. Siksa kubur itu adalah suatu hal yang sangat mengerikan.
Kita diciptakan oleh Allah secara sendiri, maka kita dikembalikan kepada Allah dengan cara sendiri. Siksa kubur itu nyata, Pak. Dan yang ketiga, orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah, dia akan langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Bapak dan Ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara ciri-ciri orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah itu Pak, di dalam hadis disebutkan di antara ciri-cirinya adalah kalau orang yang husnul khotimah sebelum Allah cabut nyawanya, sebelum Allah ambil nyawanya, kata Allah, Allah akan memberikan kepadanya satu kesempatan untuk berbuat kebaikan. Allah akan memberikan kepadanya satu kesempatan untuk beramal soleh. Dan ciri-ciri orang yang su'ul khotimah itu apa Pak dan Ibu-ibu? Sebelum Allah ambil nyawanya, sebelum Allah cabut nyawanya, kata Allah, diberikan kepadanya satu kesempatan untuk berbuat maksiat, diberikan kepadanya satu kesempatan untuk berbuat dosa. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini bisa nantinya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wafat kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya masih ada, karena waktu yang terbatas, akulah kaji yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan atas apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita, dapat kita mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan. Untuk kesempurnaan majelis, kita tutup kajian kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.